kan skincare wajib ya, di mana kita tuh harus pakai maupun mau pergi ataupun enggak gitu. Dan sunscreen di Atomy itu kan banyak banget ya, banyak banget. Nah, terus kadang kita bingung sunscreen mana sih yang cocok buat aku. Terus untuk usia segini itu yang mana sih yang bagus. Nah, karena sunscreen itu juga ternyata teman-teman itu ada beberapa macam ya. Nanti Julia akan jelaskan supaya kita bisa tepat dalam memilih sunscreen untuk kita sendiri ataupun untuk member-member kita gitu ya. Oke, Julia, langsung aja ya, silahkan. Iya, thank you. Bentar ya, aku ini. Waduh, mana nih? Oke, sorry ya teman-teman, ini in the last minute tiba-tiba saya mundurin karena tadi jam 7.15 pas lagi mau buka PPT, totalnya PPT saya ngehang nggak bisa dibuka, jadi saya bener-bener langsung kejar cepet-cepet dibenerin. Ya mohon maaf kalau misalnya PPT-nya agak sedikit berantakan kali ini karena ini memang istilahnya kerja cepet. Jadi langsung kerjain cepet-cepet. Jadi senggangannya saya masih tetap bisa ngebawain. Oke, malam semuanya balik lagi sama saya nih pada malam hari ini kita akan kupas tuntas soal sunscreen ya. Jadi kita akan mengenal perbedaan dari macam-macam sunscreen yang ada di Atomy. Nah, sekarang ini sunscreen di Atomy ini kan ada sekitar 9 macam ya. Jadi di malam hari ini saya akan mencoba membahasnya satu persatu. Jadi biar teman-teman juga ngerti nih fungsinya ini untuk apa ya gitu. Jadi pastinya di sini kan teman-teman udah paling sering banget denger ya. Kalau kita menggunakan sunscreen itu adalah salah satu hal yang fundamental banget kalau memang kita mau memiliki kulit yang sehat dan wajah yang awet muda. Nah, tapi sebenarnya tuh seberapa penting sih si sunscreen itu tuh bagi kulit wajahnya kita gitu. Jadi dan apa aja yang perlu kita perhatikan saat kita mau menggunakan sunscreen. Nah, sebelumnya ini kita harus tahu dulu nih, apa itu sunscreen. Nah, sunscreen atau juga yang kita kenal dengan yang namanya tabir surya ini adalah produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit kita tuh dari pengaruh sinar UV dari matahari yang bisa ngerusak kulitnya kita. Jadi sunscreen ini sendiri pun memiliki tekstur atau jenis yang mulai dari lotion, mulai dari semprotan, gel, ataupun yang stick juga ya. Jadi emang sunscreen itu tekstur dan jenisnya tuh di pasaran emang banyak banget. Nah dulu nih, saya nih sebelum kenal si Atomy, saya tuh kalau pakai sunscreen atau tabir surya itu tuh cuman kalau saya lagi mau pergi ke pantai aja atau saya mau pergi berenang. Jadi saya cuman pakai sunscreen tuh saat-saat seperti itu aja gitu. Padahal setelah mengenal si Atomy, menggunakan sunscreen itu setiap hari tuh sama pentingnya kalau kita juga gunain sunscreen saat kita berjemur di pantai loh. Nah, mau tahu nggak alasannya apa? Kenapa kita tuh harus pakai sunscreen walaupun kita di dalam rumah juga gitu. Karena sunscreen itu benar-benar penting banget gitu. Kalau misalnya teman-teman inget ya, waktu lagi kita di awal-awal COVID atau nggak lagi di masa COVID, kita sering banget tuh denger berjemur gitu, harus banyak berjemur biar kita sehat. Memang kita semua di sini semua udah tahu banget kalau sinar hangat yang dipancarkan oleh matahari itu memang memiliki tuh banyak sekali manfaat buat kehidupannya kita, buat kita manusia ya. Di antaranya dia bisa membantu mendorong vitamin D ke tubuhnya kita. Jadi membantu memproduksi vitamin D dan juga matahari itu juga membantu dan mendukung proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, tapi selain sinar matahari itu bagus buat kesehatan kita, tapi tahu nggak sih kalau sinar matahari itu juga memancarkan radiasi UV yang berbahaya buat kulitnya kita. Jadi sinar atau radiasi UV yang dipancarkan matahari sendiri itu tuh terbagi dari 3 macam. Jadi terdiri dari 3 jenis, yaitu ada sinar UVA, UVB, dan UVC. Jadi ketiga jenis sinar UV ini bisa memberikan tuh dampak yang berbeda-beda pada kulitnya kita. Jadi kita akan bahas nih satu persatu sinar UV-nya ini ya. Yang pertama adalah sinar UVA. Nah, sinar UVA ini sinar yang paling panjang, gelombangnya ini tuh paling panjang. Jadi sinar UVA ini tuh bisa sampai menembus ke lapisan ozon, ke awan, sampai tuh ke sela-sela pintu kita, jendela. Jadi yang cahaya-cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kita, itu kita bisa katakan 95% sinar UV yang masuk ke dalam rumah kita itu merupakan sinar UVA. Nah,
Kalau kita juga ingat lagi nih di awal-awal masa-masa COVID tuh banyak banget ya kayak jokes atau kayak meme gitu tuh yang bilang mumpung di rumah aja, aku nggak kena panas matahari, aku nggak keluar-keluar, aku mau skincarean aja biar nanti setelah COVID tuh kulit aku tuh jadi glowing gitu. Tapi pada kenyataannya malah di masa COVID itu kita sering banget denger orang tuh ngeluh kan, aduh kulit saya kenapa ya kok di rumah aja malah jadi rusak, kok kulit saya di rumah aja kok kayak flek makin tambah banyak. Terus saya di rumah aja loh, padahal nggak kena panas, tapi kenapa ya kulit saya kok kayak jadi kusam gitu loh. Tahu nggak kenapa? Karena kebanyakan dari kita lagi di awal-awal itu, karena kita berpikir cuma di rumah aja, kita tuh nggak ada yang pakai sunscreen. Ngerasa tuh kita bilang, kita kan di rumah aja, kita tuh nggak kena matahari langsung gitu, ngapain pakai sunscreen? Nah, itu salah satunya saya juga sih. Saya waktu itu di rumah juga saya nggak pakai sunscreen gitu. Karena waktu lagi di awal COVID, saya kan ngerasa tuh kayaknya hektik banget ya. Jadi dari perubahan dari online ke offline, dari offline ke online, itu kan juga kaget ya, yang tiba-tiba nggak pernah ngajarin anak, tiba-tiba harus jadi guru, semuanya jadi sekolah online. Jadi udah hektik banget, udah gitu saya juga harus masak sendiri, bebenah rumah, jadi yang biasanya anak-anak pergi sekolah bisa beberes-beres, ini tuh semuanya ada, jadi kayak dumplek banget, jadi kayaknya benar-benar hektik banget. Mungkin mami-mami yang di sini kalau yang anaknya masih kecil juga pasti tahu lah gimana hektiknya waktu kita pertama kali tuh sekolah online. Jadi gitu kita bangun, gitu kita melek, boro-boro tuh kita inget skincarean. Kita tuh pasti langsung ngedebak-gedebuk tuh, langsung siapin makanan anak, langsung jadi guru sekolah anak kita online gitu. Wah, itu bener-bener masa itu tuh malah saya tuh kayak jadi ngerasa kok di rumah aja cuman sibuk ngurusin anak di rumah kayak gini, muka kok jadi malah jadi kayak kusam. Dan saat itu saya juga ngerasa juga flex saya tuh jadi sempet nambah gitu loh. Karena mungkin ya itu, karena saking sibuknya saya nggak skincarean dan saya juga nggak pakai sunscreen. Ternyata lampu-lampu di rumah kita itu tuh juga ada sinar UVA, teman-teman. Hawa panas dari kompor kita masak kan, waktu itu kita masak itu hawa panas dari kompor pun juga bisa bikin flek ke muka kita. Terus kalau misalnya ada juga yang senang jadi nge-baking gitu. Nah, hawa panas dari oven itu pun juga bisa bikin kulit kita juga jadi beflek. Jadi sekarang kita saat ngejalanin Atomi pun kita juga nggak lepas dari gadget kan. Seperti malam hari ini kita Zoom ini kita di depan laptop kita gitu kan. Nah, ini tuh juga ada sinar biru. Sinar biru dari gadget-gadget kita ini pun juga bisa bikin kulit kita tuh berflek gitu. Jadi intinya dimanapun dan walaupun kita cuma di rumah aja, kita tuh harus selalu menggunakan sunscreen. Itu sih intinya gitu. Jadi kayak sekarang kalau saya pagi nih gitu melek tuh saya cuma udah pegangnya sunstick. Saya langsung oleh saya beresin anak-anak gitu kan. Nanti setelah mereka udah pergi sekolah, saya baru tuh cuci muka, gunain skincare kayak gitu. Jadi yang pertama kali gitu pas gitu melek yang saya pakai tuh pertama-tama langsung skincare dulu gitu. Karena apa? Karena sinar UVA itu tuh memberikan dampak jangka panjang banget buat kulitnya kita. Jadi seperti jadi ningkatin resiko penuaan dini, munculnya garis-garis halus, terus mulainya ada kerutan, terus kekenyalan kulit juga hilang. Jadi otomatis kulit kita tuh kayak jadi kering, terus kita juga jadi kusam, terus juga bisa timbulin masalah bintik-bintik hitam, flek, sampai meningkatnya resiko kanker kulit. Lalu sinar UVB. Nah, kalau sinar UVB ini nggak panjang gelombangnya ini kedua dari sinar UVA. Jadi meskipun tuh dia nggak bisa nembus ke awan, tapi saat cuaca mendung atau berawan, sinar UVB ini tuh tetap memberikan dampak yang buruk loh sama kulit. Jadi kulit kita tuh bisa kayak menghitam, kulit kita terbakar, terus juga meningkatnya sensitivitas kulit, sampai juga memicu inflamasi yang menyebabkan si jerawat gitu. Pernah sharing sedikit nih, waktu lagi saya lagi di Bali kan saya pikir ya, ke pantainya nggak mau pas lagi panas-panas terik, tunggu udah reda gitu, maksudnya mataharinya udah nggak ada. Nah, ada sekali waktu tuh saya ngeliat waktu itu tuh udaranya lagi berawan banget, lagi mendung. Jadi saya ke pantai itu jam 3 sore gitu. Saya ngerasa nggak ada matahari, ketutup awan pantai gitu. Tapi pas pulang kenapa ya saya lihat kok kulit saya hitam, anak saya juga pada gosong semua gitu. Nah, ternyata itu sinar UVB itu masih ada sampai jam 4 sore, teman-teman. Jadi, walaupun dalam kondisi mendung, walaupun dalam kondisi berawan, itu sinar UVB itu tuh juga tetap ada. Jadi ini saya kasih ilustrasi sedikit. Ya. Kalau si sinar UVA sama UVB itu kita bedainnya seperti apa? Gampangnya sih sebenarnya kayak gini aja sih. Kalau sinar UVA itu tuh
A. Jadi A itu aging. Nah, otomatis sinar UVA itu kalau kena ke kulitnya kita jadi berkeriput, jadi mulai ketua. Kalau misal sinar UVB, B itu tuh burning, jadi kebakar, jadi kulit kita tuh jadi menghitam. Nah, ini jadi sinar UVA sama sinar UVB itu ya, yang buat ke kulitnya kita. Terus juga, kalau sinar UVB itu tuh cuman di bagian lapisan luar kulitnya kita. Tapi kalau sinar UVA itu tuh sampai masuk ke dalam, jadi sampai ke dermisnya kita. Jadinya itu tuh yang bikin kulit kita bisa jadi berflek kalau kita banyak kena di sinar UVA itu. Nah, yang ketiga itu adalah sinar UVC. Nah, kalau sinar UVC ini sebenarnya gelombang cahayanya tuh paling pendek di antara semuanya. Jadi sinar UVC ini tuh nggak bisa menembus yang namanya lapisan ozon. Jadi dia tuh nggak nembus sampai ke bumi. Makanya kita juga saat ini kan juga banyak banget digerakkan untuk go green ya, supaya lapisan ozon kita nggak menipis, supaya lapisan ozon kita nggak bocor. Jadi ya biar sinar UVC itu tuh nggak masuk gitu loh. Nah, jadi sekarang kita juga udah tahu kalau dari ketiga jenis sinar UV ini tuh punya dampaknya masing-masing ke kulitnya kita. Nah, apalagi nih kita nih yang tinggal di Indonesia, kita ini kan negara tropis ya. Jadi kita ini di negara tropis, jadi yang memiliki indeks sinar UV itu yang cukup tinggi. Jadi cukup resikonya berbahaya, sangat berbahaya banget buat kulitnya kita gitu. Jadi itu sebabnya kenapa kita wajib banget untuk menggunakan sunscreen setiap hari walaupun kita hanya di rumah aja ya. Jadi ini penting banget karena apa? 80% faktor penuaan dini pada kulit itu disebabkan oleh sinar UV. Jadi makanya kalau kita ngegunain sunscreen itu jadi kayak fondasi utama untuk kita bisa mendapatkan kulit yang sehat dan awet muda. Nah, jadi untuk memilih sinar untuk melindungi kulit kita dari sinar UV, kita pun juga perlu memilih jenis sunscreen tuh yang cocok, serta tuh memiliki proteksi UV yang kuat. Nah, untungnya kan kita di Atomy nih. Jadi sebelum kita bahas ke produk Atomy, aku jelasin dulu ya, karena ini pertanyaan yang cukup banyak banget member tanyain. Nah, Jul, kalau ini Atomy ini sunscreen-nya masuk ke jenis yang mana sih gitu? Karena sunscreen sendiri ini sebenarnya memiliki dua jenis, teman-teman, yaitu chemical dan physical. Nah, belakangan lagi ini keluar lagi yang namanya jenisnya hybrid. Jadi hybrid ini tuh seperti gabungan dua jenis, jadi gabungan dari physical and chemical. Tapi yang pastinya semua jenisnya ini tuh bisa ngelindungin kulit kita dari paparan sinar matahari. Jadi cuman kedua jenis sunscreen ini pun juga punya cara kerja yang berbeda gitu. Jadi kedua jenis sunscreen ini pun juga memiliki itu kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ini tergantung dari kebutuhan sama preferensinya masing-masing individu ya, membutuhkannya yang seperti apa gitu. Nah, tapi yang terpenting kalau sunscreen itu tuh kita harus cari yang benar-benar sesuai sama kulit kita dan juga sesuai dengan aktivitas yang kita lakuin gitu. Biar kita tuh mendapatkan perlindungan yang optimal dari sinar UV itu, dari paparan sinar UV ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau membedakan antara physical atau chemical sunscreen, itu bedanya tuh cuma ada di kandungan aja yang di dalamnya. Jadi kalau physical sunscreen itu kita kan sering dengar, mungkin kita lebih familiar ya sama dengar kata sunblock gitu. Jadi kalau physical sunscreen ini tuh kayak pelindung. Jadi kayak ngepelindung, jadi dia kayak ngeblok sinar matahari ke kulit kita. Jadi kayak ibaratnya si sunscreen itu tuh kayak tameng, jadi kayak perisai itu. Jadi perisai yang ngelindungin kulit kita. Makanya ini cocok banget buat kita yang suka beraktivitas di luar ruangan. Jadi yang suka panas-panasan, bagusnya untuk menggunakan sunscreen dengan tipe physical ya. Karena ini tipe physical ini kan jadi dia kayak tameng, jadi dia nggak akan ngerusak kulitnya kamu gitu. Sinar UV itu nggak akan langsung ngerusak kulitnya kamu gitu. Jadi dan physical ini biasanya itu mengandung tuh bahan-bahan mineral bahan-bahan mineral yang aktif. Jadi seperti titanium dioxide, zinc dioxide. Nah, biasanya sunscreen yang mengandung zinc dioxide ini memiliki tuh kelebihan jadi sunscreen yang mempunyai kandungan zinc dioxide ini tuh memiliki tuh kelebihan karena apa? Karena kandungan ini tuh bersifat antimikroba. Jadi kandungan ini bisa membantu menyembuhkan luka biar cepat pulih gitu. Dan dia juga kalau misalnya ada zinc dioxide-nya ini pun juga ini tuh non komedogenik, dia juga kuat untuk melindungi kulit kita tuh dari
sinar UVA dan UVB dari sinar matahari. Nah, dan biasanya tuh kalau physical sunscreen ini terbuat tuh dari nanopartikel, teman-teman. Jadi physical sunscreen itu tuh biasanya kasih kayak coverage ya. Jadi kayak lebih coverage, warnanya putih. Mungkin kita lebih familiar, orang suka ngomongnya white cast gitu. Dan juga di dalam physical itu biasanya ada titanium dioxide. Nah, di dalam sunscreen ini gunanya buat apa sih titanium dioxide ini? Ini gunanya untuk bisa menyamarkan noda pada kulitnya kita dan juga ngelembutin kulitnya kita juga gitu. Makanya kandungan titanium dioxide ini juga sering digunakan di dalam produk kosmetik. Jadi contohnya tuh kayak di foundation, kayak di bedak. Karena apa? Karena ini membantu untuk menenangkan kulit kita tuh yang kalau yang lagi ada sensitif, ada merah-merah atau yang lagi meradang. Dengan ada kandungannya si titanium dioxide ini. Jadi physical sunscreen ini tuh aman buat digunain sama anak-anak, ibu hamil, kulit yang sensitif, itu tuh aman ya. Nah, sedangkan kalau yang chemical sunscreen itu juga mengandung bahan aktif seperti avobenzone, octinoxate, oxybenzone, dan teman-teman bisa baca sendiri di PPT gitu ya. Jadi ini kandungan-kandungan yang terkandungnya ini kandungan yang bisa menyerap pada kulitnya kita. Jadi chemical sunscreen ini cara kerjanya gini teman-teman. Jadi dia menyerap dulu sinar UV masuk ke dalam kulitnya kita, lalu pas di dalamnya dia mengubah jadi panas dan sinar UV itu tuh kayak difilter. Jadi kayak difilter supaya sinar UV itu tuh dicegah untuk merusak gitu. Jadi dia kayak masuk terus diubah jadi panas terus difilter untuk mencegah kerusakan pada kulitnya kita. Jadi ini cocok banget buat teman-teman tuh yang sehari-harinya banyak ngelakuin aktivitas di dalam ruangan dan cuma sesekali aja keluar ruangan. Jadi mungkin kayak orang-orang kerja kantoran ini mungkin cocok dengan yang tipe yang kayak gini ya, tipe sunscreen-nya seperti ini. Jadi chemical sunscreen ini pun juga bisa tuh digunakan untuk daily activity. Karena apa? Karena tuh kalau yang chemical sunscreen, jenis chemical sunscreen ini tuh nyaman dan ringan banget dipakainya. Ya, bahkan tuh kalau menurut dari Dr. Ploch ya, Dr. Ploch dalam everydayhealth.com, dia bilang tuh dia berdasarkan tes konsumen secara statistik gitu. Kalau chemical sunscreen itu tuh performanya tuh lebih bagus. Karena apa? Karena lebih nyaman dan ringan dipakainya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, kita beruntungnya kita di Atomy. Walaupun produk dari sunscreen-nya Atomy ini banyak yang tipenya physical sunscreen, tapi tetap nyaman kok digunain ya, gitu ya. Karena dulu sebelum saya kenal Atomy, saya tuh pakai merek lain ya teman-teman ya, yang physical. Itu tuh buat ilangin white cast-nya, yang putih-putihnya itu butuh effort banget gitu. Jadi pas udah nggak terlalu putih, nah udahannya tuh ngerasain banget yang namanya lengket sama kayaknya berat. Makanya dulu tuh saya nggak gitu suka sama yang namanya sunscreen. Nah beruntung kita udah ketemu sunscreen-nya Atomy itu nyaman banget. Jadi untuk kita pakai setiap hari pun walaupun tipe yang physical itu juga nyaman. Oke, back to topic. Lalu juga kita membedakan dari teksturnya. Jadi antara physical sama chemical itu teksturnya pun juga berbeda ya. Biasanya kalau chemical sunscreen itu tuh teksturnya tuh lebih tipis. Jadi kayak lotion. Jadi saat kita aplikasiin ke kulit kita tuh jadi rasanya tuh kayak just gitu dan langsung kayak mudah banget untuk menyerap ke dalam kulitnya kita. Karena emang kalau teksturnya itu tuh ringan banget dan sunscreen itu tuh lebih mudah diaplikasiin karena memang sifatnya dia tuh membaur langsung sama kulit gitu. Jadi nggak ada white cast atau white cast seperti kayak gitu. Nah itu nggak ada kalau misalnya di chemical sunscreen itu. Nah jadi makanya kenapa dibilang tadi kan kalau chemical sunscreen itu akan bagus banget kalau misalnya kita pakai untuk daily activity-nya ya, tapi yang nggak terlalu banyak di luar ruangan gitu. Sedangkan kalau physical sunscreen itu teksturnya itu tuh tebal banget. Teksturnya tebal. Jadi saat kita pakai tuh kayaknya kulit kita, pada tadi saya ada gambarnya di sebelum yang PPT-nya itu tuh kalau misalnya tuh kulit kita tuh jadi kayak putih gitu ya. Dan kita juga akan ngerasain kalau pas kita lagi pakai physical sunscreen itu kita ada rasain lah ada sesuatu yang memang kita oleskan gitu loh. Jadi dan kalau yang physical itu tuh karena putih-putihnya jadi agak sulit diratain. Jadi butuh kita extra effort lah buat ngaplikasiinnya gitu loh. Jadi tapi physical sunscreen ini akan
perlindungannya tuh maksimal banget buat kita yang suka beraktivitas di luar ruangan. Karena physical sunscreen itu tuh bener-bener kita ingetnya physical sunscreen itu tuh kayak tameng gitu, kita olesin langsung kayak tameng. Nah, terus kedua sunscreen ini pun penggunaan waktunya pun juga berbeda. Nah, berbeda ini di mana? Kalau chemical sunscreen itu dia baru akan efektif setelah 15 menit setelah kita pakai nih. Nah, kita pakai baru kita pakai dulu lah kurang lebih 15 menit itu baru kita keluar rumah. Nah, kenapa harus kayak gitu? Karena chemical sunscreen itu kan cara kerjanya dia harus nyerap dulu kan ke dalam kulitnya kita gitu. Jadi dia harus nyerap dulu dengan baik, akhirnya dia membutuhkan waktu 15 menit nih untuk dia bekerja secara optimal melindungi kulitnya kita dari sinar UVA dan UVB itu. Kalau physical sunscreen itu nggak usah kayak gitu. Jadi gitu kita pakai, kita mau keluar rumah ya itu nggak apa-apa. Jadi karena again kalau physical sunscreen itu tuh kayak perisai ya. Jadi nah, kalau yang tipe hybrid sunscreen. Nah, kalau hybrid sunscreen ini tuh inovasi terbaru ya. Jadi dia perpaduan antara chemical dan physical sunscreen. Tadi kan kita udah tahu ya perbedaan dari chemical dan physical sunscreen ini. Jadi jenis sunscreen yang hybrid ini dia tuh menyatukan nih kedua bahan utama dari chemical dan physical sunscreen untuk memberikan perlindungan sinar UV yang maksimal. Jadi hybrid sunscreen ini dinilai itu memiliki jadi hybrid sunscreen ini tuh dia ngambil nih kelebihannya masing-masing dari si chemical dan si physical. Jadi dia gabungin jadi kelebihannya dari si chemical dan physical ini. Jadi teksturnya biasanya tuh ringan dan juga nyaman sama kulitnya kita, non komedogenik juga. Jadi benar-benar memberikan perlindungan sinar UV yang maksimal sepanjang harinya kita. Nah, ini aku kasih sedikit ilustrasi video ya. Ini kita bisa lihat nih dari sini. Video orang yang gunain sunscreen sama nggak gunain sunscreen itu kelihatan banget di sinar UV ini. Ya. Nah, itu benar-benar mungkin kita secara mata biasa kita nggak kelihatan pakai sunscreen atau enggak. Tapi kalau di sinar UV itu kelihatan antara kita pakai sunscreen atau enggak. Ya. Nah, oke. Kita sekarang lanjut ke apa itu SPF. Nah, kalau SPF itu tuh singkatannya dari Sun Protector Factor. Jadi SPF ini tuh gunanya untuk mengukur kemampuan si sunscreen nih dalam melindungi kulitnya kita dari bahayanya sinar UVB doang ya. Jadi karena apa? Karena kalau sinar UVB ini tuh yang bisa membuat kulit kita terbakar dan juga yang memicu resiko kanker kulit. Nah, angka SPF ini tuh menunjukkan seberapa lama si sunscreen ini tuh bisa ngelindungin kulit kita dari sinar UVB. Jadi kalau misalnya kadar SPF ini tuh kayak bisa membandingkan kita nih pakai sunscreen gitu. Jadi melindungin kulit kita tuh dari sinar UVB yang bikin burningnya itu tuh lebih daripada orang yang nggak pakai sunscreen. Contohnya gini deh, misalnya kita gunain sunscreen SPF 30. Nah, itu artinya kulit yang kita lagi pakai sunscreen SPF 30, itu kulit kita tuh dilindungin 30 kali lebih lama dibandingkan sama kulit orang yang nggak pakai sunscreen. Jadi si SPF itu untuk ngitung itunya doang ya teman-teman ya. Tapi itu kita perlu ingat juga kalau si SPF ini tuh cuma mengukur perlindungan terhadap sinar UVB-nya doang gitu. Dia tidak ada perlindungan sama sinar UVA. Jadi karena itu kita kalau mau beli sunscreen, kita tuh harus perhatiin labelnya. Labelnya label apa? Label PA. Label PA-nya pada si sunscreen itu pun juga, jadi kita tuh memastikan kalau sunscreen itu tuh benar-benar juga memberikan kita perlindungan ke sinar UVA dan sinar UVB gitu. Nah, penggunaan sunscreen dengan SPF yang sesuai dan juga dengan kebutuhan kulit kita dan aktivitas yang kita lakuin itu, serta penggunaannya itu juga harus yang teratur ya, dan teratur dengan juga dosis yang tepat. Ini benar-benar akan melindungi kulit kita tuh dari kerusakan akibat sinar matahari dan juga menurunkan resiko terkenanya kanker kulit. Nah, sekarang kita lanjut apa itu PA. Nah, tadi kan dibilang di SPF itu kita harus melihatkan PA-nya ya. PA itu kependekan dari Protection Grade of UVA. Jadi PA itu tuh menunjukkan seberapa baik si sunscreen itu bisa melindungi kulit kita dari bahaya sinar UVA. Jadi sinar UVA ini kan yang paling
bikin kerusakan pada kulitnya kita ya. Bahkan sinar UVA ini tuh bisa memicu berbagai masalah kesehatan kulit, kayak cepat penuaan dini, dan juga kayak kanker kulit, dan yang paling ditakutin sama cewek-cewek ya, flek gitu kan ya. Nah, PA ini juga dikasih lambang tuh dengan simbol plus. Jadi kadang ada yang kayak pakai angka, tapi kebanyakan orang sekarang plus 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 gitu. Jadi semakin banyak simbol plusnya yang ditulis di dalam kemasannya sunscreen, maka semakin bagus juga nih kemampuan si sunscreen ini dalam melindungi kulit kita dari sinar UVA. Jadi jumlah simbol plus ini bisa bervariasi. Jadi bisa ada 1 sampai 4 gitu ya. Nah, yang pastinya kalau misalnya yang sampai plusnya 4 itu pastinya perlindungan yang paling baik terhadap sinar UVA. Nah, contohnya gini deh, kita pakai sunscreen dengan label PA+++ gitu. Nah, ini menunjukkan tuh kalau sunscreen itu tuh memang memberikan kita perlindungan yang baik banget untuk sinar UVA. Dan kita juga bisa pakai sunscreen-nya itu tuh di dalam maupun di luar ruangan. Cuman kita perlu ingat nih, walaupun nih kita udah pakai sunscreen dengan SPA yang tinggi gitu ya, tetap kita tuh juga harus menghindari lah. Kita juga kalau bisa menghindari paparan sinar matahari ya, kita juga jangan terlalu berjemur gitu loh, jangan terlalu berjemur, terutama di waktu-waktu yang paling berbahaya, yaitu di angka di jam 10 sampai jam 4 gitu. Jadi kalau yang nggak pengen kulitnya gosong ya, walaupun kita udah pakai sunscreen, tapi kita juga jangan jemur-jemuran juga gitu. Nah, ini ada satu contoh foto ya, kenapa kita penting pakai sunscreen. Nah, ini oh sorry. Nah, ini sebelah kiri ini foto dari supir truk. Nah, ini fenomenal banget dan ini viral banget di media sosial kalau supir truk ini selama 24 tahun dia nggak pernah pakai sunscreen. Jadi teman-teman bisa lihat ya sebelah kiri dan sebelah kanannya. Sebelah kiri ini kan yang nggak kena, dan yang sebelah kanan itu yang di pinggir jendela, jadi yang kena matahari terus di sini kelihatan langsung mukanya juga, kiri kanannya juga beda banget ya antara kiri dan kanannya yang kena paparan sinar matahari. Dan yang kedua ini adalah kulit si nenek. Nenek ini tuh usianya 92 tahun. Nah, si nenek ini selama 40 tahun, dia cuma pakai sunscreen, itu cuma di muka doang, di lehernya enggak. Makanya kelihatan ya, mungkin nih si nenek ini baru kenal sunscreen di usia 52 tahun, tapi di sini teman-teman bisa lihat, kulitnya yang kulit mukanya masih oke banget gitu dengan usia 92 tahun, tapi lehernya yang dia nggak pakein sunscreen, kelihatan ya penuaan dini. Dan yang di sebelah ini pun juga kita bisa lihat kalau si anak muda ini pakai sunscreen sama enggak terlihat. Jadi kayak kulit kita tuh kayak dikasih lapisan, dikasih tameng untuk kayak mantulin sinar UVA dan UVB. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih kan ya, apa itu sunscreen, terus pentingnya sunscreen itu buat kulit tuh apa. Nah, jadi sekarang kita mulai masuk ke perbedaan apa aja sih sunscreen yang ada di Atomy. Nah, kenapa nih banyak banget sampai kadang tuh kita tuh bingung kita tuh mau pakai yang mana. Sebenarnya sih kita nggak usah bingung ya, karena Atomy kasih pilihan kita segini banyak, karena tuh biar kita bisa memilih. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita gitu. Kita perlu pakai sunscreen yang seperti kayak gimana. Nah, ini ada satu lagi sunscreen yang bentuknya compact. Nah, ini namanya Urban Sunshield Cushion. Nah, ini bentuknya cushion, jadi itu gampang banget buat dibawa-bawa dan enak banget digunainnya. Jadi tanpa perlu kita oles-oles, jadi kita cuma pakai cushion aja gitu ya. Jadi ini pakai untuk retouch pun juga enak banget gitu. Dan fungsi dari Urban Sunshield ini, pastinya ini tuh dia ngelindungin kita dari sinar UVA dan sinar UVB. Dan juga Sunshield Cushion ini ada perlindungan soal blue light. Blue light ini adalah sinar-sinar gadget nih, kayak sinar layar HP kita, sinar layar gadget kita, Zoom, ini laptop. Nah, ini kita dilindungi nih kalau kita pakai si Sunshield Cushion karena ada protection terhadap blue light-nya gitu. Terus Sunshield Cushion ini bahannya ini ada titanium dioxide sama zinc oxide. Jadi dia termasuk physical sunscreen. Dan dia juga mengandung bahan yang seperti ekstrak daun moringa dan ekstrak biji buckwheat. Jadi Sunshield Cushion itu pun juga bisa melindungi kulit kita tuh dari polusi dan radikal bebas yang bisa merusak kulitnya kita. Lalu Urban Sunshield ini pun juga bisa membantu untuk melembabkan kulitnya kita. Jadi setelah kita pakai, itu kulit kita tuh jadi kayak kerasa tuh jadi halus sama jadi kayak lembut gitu. Dan Urban Sunshield ini juga bisa membantu
menenangkan kulit kita. Karena apa? Karena produk ini tuh mengandung ekstrak bunga chamomile, ekstrak bunga lavender yang juga bisa memang membantu menenangkan kulit yang teriritasi sama kulit yang kemerahan. Jadi saat kita gunain Urban Sun Silk Cushion ini, kulit kita tuh bisa terlihat lebih cerah. Karena Urban Sun Silk Cushion ini pun juga bisa membantu untuk menyambarkan noda-noda hitam dan dia juga membantu meratakan warna kulitnya kita. Lalu Urban Sun Silk ini di dalamnya juga mengandung yang namanya adenosine sama niacinamide. Jadi dengan adanya kandungan ini bisa membantu memperbaiki kerusakan kulit ya. Jadi memperbaiki atau memperkuat skin barrier-nya kita dan juga dia tuh meningkatkan elastisitas dan kekenyalan kulitnya kita. Dan Urban Sun Silk Cushion ini cocok buat semua jenis kulit, even sama kulit yang sensitif pun ini juga bisa ya. Nah, lanjut ke Healthy Glow Base. Nah, kalau HGB ini kita bisa bilang kayak primer. Primer itu tuh jadi kayak seperti base makeup-nya ini ya. Karena apa? Karena HGB ini tuh bisa membantu menyamarkan pori-pori dan juga dia bisa membuat tekstur permukaan kulit kita tuh jadi halus sama lembut sebelum kita ngegunain foundation sama bedak gitu. Jadi makanya ini dibilang primer, jadi buat kayak base makeup, bikin makeup kita, foundation kita, bedak kita tuh pas diaplikasikan jadi kayak halus banget gitu. Teksturnya jadi bikin halus banget gitu. Nah, pasti tanya dong, kenapa ya HGB kok bisa kayak menyamarkan pori-pori, jadi kayak bikin langsung cover gitu kan? Karena dia mengandung yang namanya silika dan zinc oxide juga. Jadi bahan ini juga bisa membantu untuk menyamarkan pori-pori dan juga bisa bikin kulit kita tuh terlihat jadi lebih halus. Nah, terus di HGB ini juga dia mengandung bahan yang namanya niacinamide sama adenosine. Nah, ini yang membuat kulit kita tuh jadi terlihat cerah sama sehat. Nah, terus juga kan namanya ini ya healthy glow base gitu kan. Jadi pastinya glow itu pastinya pas kita pakai kulit kita jadi terlihat glowing dan juga terlihat cerah dan juga terlihat juga lebih sehat. Dan yang untungnya lagi dari pakai HGB ini bikin makeup kita tuh lebih kayak natural dan juga makeup kita tuh jadi awet tahan lama. Nah, jadi karena ada kandungannya zinc oxide ini, jadi HGB ini termasuk di physical sunscreen ya. Terus kita lanjut sekarang ke Atomy Sunscreen Beige and White. Nah, ini produk sunscreen yang pertama ya saya kenal di Atomy gitu ya. Ini karena produk sunscreen yang udah dari dulu gitu. Nah, kalau sunscreen beige and white ini, PA-nya itu dia SPF 50, PA-nya itu 3, PA++++. Dia memang juga ngelindungin kulit kita tuh dari sinar UVA sama UVB. Nah, teksturnya nggak lengket dan juga teksturnya tuh nggak lengket dan pas kita pakai itu tuh juga pas di akhirnya tuh kayak kalau saya bilang kayak matte look ya. Jadi bener-bener nggak bikin lengket lah. Lalu kalau sunscreen ini enaknya ada pilihan 2 warna. Ada warna beige, ada warna putih. Nah, dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama bagus karena ingredients-nya sama, cuman beda di warnanya doang, di shade warnanya doang. Nah, bedanya kalau misalnya yang beige ini bisa dipakai juga sama orang-orang tuh yang kadang nggak suka dandan gitu. Jadi dia pakai yang beige ini aja dia ngerasa kayak udah pakai bedak karena kan memang ada color beige-nya itu ya. Jadi nge-covering juga. Kalau yang white itu biasanya juga bisa dipakai sama pria dan juga sama anak-anak sih dulu sebelum keluar yang Sunstick, CeraVe Sunmilk gitu. Nah, itu saya suka pakein anak saya yang white ini karena pas kita pakein tuh lama-lama jadi bening. Jadi warnanya tuh nggak berwarna, jadi langsung bening gini. Jadi si sunscreen beige and white ini juga dia bisa membantu untuk meratakan warna kulit yang nggak rata dan juga membantu kelembapan kulit kita. Nah, si sunscreen ini termasuk di physical sunscreen ya. Lalu kita masuk ke Atomy Sunstick. Nah, kalau Atomy Sunstick, menurut saya sih ini sunscreen yang cukup praktis dan enak banget ya. Karena buat kita bawa-bawa, kita masukin ke tas gitu tuh nggak ribet banget, terus juga enteng karena kan kecil ya, jadi pocket size banget gitu. Jadi kita bisa pakai untuk nge-retouch makeup kita. Nah, keunggulannya apa sih dari Atomy Sunstick ini? Yang pertama pastinya SPF dia 50, PA-nya plus. Terus dari sunstick ini nggak lengket dan mudah juga menyerap ke kulitnya kita. Di dalam si Atomy Sunstick ini juga terkandung tuh bahan-bahan alami seperti lidah buaya dan ekstrak teh hijau. Ini dilengkapi nih, karena apa? Jadi dia memberikan kandungan antioksidan, karena dengan adanya kandungan
kandungan antioksidan di dalam sunstick ini membantu melindungi kulit kita tuh dari kerusakan akibat radikal bebas gitu. Jadi karena bening, jadi Atomy Sunstick ini termasuk yang chemical sunscreen ya. Lanjut kita ke Atomy Derma Calming Sunstick. Nah, Derma Calming Sunstick ini kayak namanya sih, sunscreen ini emang diformulasikan buat kulit yang sensitif dan yang cenderung mengalami iritasi. Jadi yang kulit yang gampang merah-merah akibat kena sinar matahari. Nah, si Derma Calming Sunstick ini SPF-nya 50, PA-nya tuh 4++++ gitu. Jadi keunggulan dari Derma Calming Sunstick ini ya pastinya ya kayak sunstick yang tadi, ini gampang banget buat dibawa. Terus formulanya ini lebih ringan lagi daripada yang si sunstick. Jadi mudah digunakan dan juga bahannya ini tuh juga gampang untuk diserap sama kulitnya kita. Terus si Calming Sunstick ini juga dia mengandung bahan ekstrak chamomile. Jadi ekstra chamomile dan ekstra calendula yang dikenal itu tuh bisa membantu meredakan peradangan pada kulit dan juga mengatasi iritasi. Nah, biasanya saya tuh rekomendasi Atomy Derma Calming Sunstick ini tuh buat orang-orang tuh yang lagi jerawat parah atau enggak yang mukanya lagi sensitif banget atau yang skin barrier-nya rusak, mungkin habis pengelupasan chemical peeling gitu kan. Jadi kan kayak skin barrier-nya rusak terus mukanya merah-merah banget. Terkadang mereka nggak kuat pakai sunscreen yang lain gitu. Nah, itu biasanya saya lebih rekomendasiin Atomy Derma Calming Sunstick itu untuk orang-orang yang demikian ya. Karena apa? Karena ya memang itu dalamnya itu ada ekstrak chamomile sama calendula. Ini tuh bagus untuk menenangkan dan juga meredakan peradangan pada kulitnya kita. Dan juga dia juga mengatasi iritasi-iritasi pada kulitnya kita. Nah, terus di Atomy Derma Sunstick ini pun juga dia ngandung tuh pelembab yang seperti namanya glycerin dan sodium hyaluronate. Jadi ini dia membantu, dua bahan ini membantu untuk menjaga kelembapan kulitnya kita. Jadi Derma Calming Sunstick ini termasuk di dalam physical sunscreen ya teman-teman. Lalu saya akan lanjut ke Atomy CeraVe Sunmilk. Nah, sunscreen ini dari namanya aja kita pasti udah tahu ya CeraVe. Seri CeraVe ini pastinya buat baby dan anak-anak. Jadi produk ini pastinya udah ngalamin sih, udah ngelewatin yang namanya uji klinis yang ketat ya untuk memastikan produk ini tuh aman untuk digunakan sama anak-anak. Jadi di dalam CeraVe Sunmilk ini tuh nggak ada namanya bahan-bahan berbahaya yang terkandungnya seperti kayak paraben, pewarna, atau alkohol, itu tuh nggak ada di CeraVe Sunmilk ini. Jadi para mami udah nggak usah worried lagi untuk pakaiin sunscreen ini ke anak-anaknya, pastinya bahan-bahannya ini bahan-bahan yang aman ya untuk kulit anak-anak kita gitu. Nah, SPF-nya ini juga cuman 33. SPF-nya 33, tapi PA-nya juga 3 gitu. Jadi SPF 33, PA-nya plus. Nah, teksturnya itu dia agak cair, tapi dia nggak lengket pas dipakeinnya. Terus di dalamnya CeraVe Sunmilk ini juga mengandung yang namanya zinc oxide dan titanium dioxide. Jadi selain dua bahan ini, di dalam Sunmilk ini pun juga mengandung vitamin E. Jadi vitamin E ini tuh berfungsi sebagai antioksidan yang bisa membantu menjaga kesehatan kulitnya anak-anak kita gitu loh. Lalu dia juga mengandung pantenol. Nah, ini merupakan bahan aktif yang juga membantu menjaga kelembapan kulit dan juga meredakan peradangan pada kulit. Lalu di dalam CeraVe Sunmilk ini juga ada yang namanya ceramide. Di sini pasti juga udah nggak asing kan sama namanya ceramide. Nah, ceramide ini bagus banget untuk memperkuat skin barrier sama juga untuk melembabkan kulit. Jadi Atomy CeraVe Sunmilk ini termasuk di dalam physical sunscreen. Sekarang saya lanjut ke Atomy Absolute Essence Sun. Nah, Atomy Absolute Essence Sun ini SPF-nya 50, PA-nya plusnya 4. Nah, karena dari namanya ini nih, Atomy Absolute. Kalau yang udah ada Absolute, pastinya ada teknologi absolutnya juga di dalamnya gitu. Nah, di dalam si Sun Essence ini ada teknologi absolut yaitu Cell Active Brightening Coat. Jadi dia gunanya untuk mencerahkan kulitnya kita. Nah, tekstur dari Essence Sun ini benar-benar halus banget dan cepet banget ngeresap ke dalam kulitnya kita. Karena ada juga kandungan adenosine itu bahan yang bisa membantu untuk
meningkatkan keelastisitasan kulit kita dan juga membantu untuk mengurangi tanda garis-garis halus. Jadi kayak keriput-keriput halus ini dengan adanya kandungan ini dia jadi membantu untuk menguranginya gitu. Terus juga dia juga mengandung bahan yang namanya Portulaca olearesa extract ya. Ini merupakan salah satu ekstrak tumbuhan yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan untuk membantu melindungi kulit kita tuh dari radikal bebas dan juga ada alantoin. Ini merupakan bahan pelembab dan antiinflamasi yang bisa membantu untuk meredakan peradangan pada kulit kita. Dan juga di dalamnya ini tuh juga ada bahan-bahan seperti ekstrak bunga chamomile, ada lavender, ada ekstrak daun hijau. Ini juga untuk membantu meredakan iritasi kulit dan juga memberikan efek menenangkan pada kulitnya kita. Jadi absolute sunscreen ini ya, kalau menurut saya ini tuh sunscreen tapi juga kayak kita dirawat gitu. Jadi sunscreen dan skincare. Jadi selain kulit kita tuh dilindungi dari sinar UV, tapi kesehatan sama kecantikan kulit kita pun juga tetap terjaga gitu kelembapannya ya. Terus saya cerita sedikit sih. Ini jadi kenapa terjawab juga gitu loh. Kenapa waktu lagi setahun yang lalu pas saya lagi di Bali, saya sempat tuh kan setiap hari ke pantai terus kan. Jadi kan kejemur terus, sempat saya yang tipenya sensitif itu sampai kulit tuh sampai ngelotok, sampai merah banget, sampai perih banget, sampai even saya sempat satu titik gak bisa pakai absolut itu saking sensitifnya. Jadi saking perihnya banget. Tahu nggak teman-teman, ini setiap harinya saya tuh seharian itu selama kalau seharian gitu saya cuman pakein sun essence doang. Saya pakein sun essence doang, itu juga memang benar-benar jadi ngeredain, dan akhirnya kulit saya tuh skin barrier-nya sama kelembapan kulitnya tuh jadi balik lagi. Jadi si sun essence ini kalau misalnya teman-teman lagi kayak kena sunburn yang benar-benar panas banget dan yang bikin kulitnya sensitif, boleh dipakein agak lebih banyak. Jadi waktu itu saya kalau lagi di rumah, lagi di villa, saya pakainya sampai tebal banget gitu, benar-benar sampai kayak tebal banget. Nah, karena apa? Karena si Absolute Essence Sun ini juga nggak ada white cast. Jadi kalau yang udah pakai udah tahu ya, nggak ada tuh putih-putihnya. Jadi benar-benar langsung dioles, langsung mencair. Dan juga sunscreen ini tuh termasuk sunscreen yang tahan air. Jadi yang kalau pengen berenang, terus pengen tetap kelihatan kulitnya bagus dan cantik, ya pakailah sunscreen Sun Essence ini. Karena ini juga kelihatannya jadi bikin lembab juga. Terus pas kita berenang juga dia nggak luntur, karena termasuk kategori sunscreen yang tahan air ya. Dan Atomy Sun Essence ini termasuk hybrid sunscreen, ya teman ya. Jadi hybrid sunscreen. Lalu yang terakhir adalah Atomy Tone Up Essence Sun. Nah ini sunscreen yang baru aja launching ya tahun lalu, dan buat saya ini sunscreen yang keren banget dan saya happy banget. Dan kalau menurut saya pribadi nih, kalau saya bilang Tone Up Essence ini tuh seperti gabungan Absolute Sun Essence dengan Urban Sun Silk Cushion. Kalau menurut saya pribadi ya. Karena dari teksturnya, dari warnanya, semua tuh menurut saya ini kayak gabungan dua ini gitu. Makanya ini kan juga di si Tone Up ini juga ada Absolute ya. Jadi si Atomy Tone Up Essence Sun ini memberikan perlindungannya tuh triple. Triple-nya itu UVA, UVB, dan blue light. Jadi 3 nih, UVA, UVB, dan blue light. Dan kandungan SPF-nya dia juga 50, PA-nya ada 4, plus gitu. Teksturnya ini pun juga ringan banget, dan cepat mengeresep ke dalam kulitnya kita. Jadi di dalam kandungannya Atomy Snow Tone Up ini di dalamnya juga ada yang namanya niacinamide. Nah, niacinamide ini adalah vitamin B3. Vitamin B3 ini, niacinamide ini tuh bisa membantu untuk menjaga kesehatan kulitnya kita, juga membantu mengurangi garis-garis halus kulitnya kita, serta juga dia membantu mengurangi produksi melanin di kulitnya kita. Lalu di dalamnya juga ada yang namanya bahan adenosine. Ini bahan aktif yang juga membantu meningkatkan elastisitas dan juga mengurangi garis-garis halus. Dan juga ada yang namanya arbutin, ini adalah bahan aktif yang bisa membantu untuk mencerahkan kulit kita dengan cara dia menghambat produksi melanin pada kulitnya kita. Dan ini bahan yang nggak ada di lain-lainnya lagi, dia ada pearl powder. Jadi pearl powder ini tuh bubuk mutiara yang bisa membantu mencerahkan dan juga melembutkan kulit. Lalu ada bahan Camellia sinensis leaf extract, ini adalah ekstrak daun teh hijau yang kaya akan antioksidan dan juga bisa membantu meredakan peradangan pada kulitnya kita. Nah,
Selain itu, si Tone Up Essence ini juga mengandung bahan alami seperti ekstrak aloe vera, chamomile, lavender. Jadi ketiga bahan ini memang bahan yang bagus banget untuk yang meredakan iritasi kulit dan juga memberikan efek menenangkan pada kulitnya kita. Nah, namanya kan juga tone up ya. Namanya tone up itu artinya apa? Jadi saat kita gunain itu tuh bisa naikin warna kulit kita tuh naik satu tingkat lebih cerah daripada warna kulitnya kita gitu. Nanti di akhir aku kasih lihat ya, mungkin kalau teman-teman bingung nih maksudnya naikin tone up tuh kayak gimana. Nah, aku kasih lihat di video jadi biar teman-teman ada bayangan maksudnya si tone up ini tuh naikin satu tone up kayak gimana. Dan juga tone up ini pun juga bisa ngeblok sinar biru. Udah sampai ada uji klinisnya juga sampai 61,14% gitu. Nah, ini Atomy Tone Up Essence ini termasuk di kategori hybrid sunscreen ya. Nah, saya sih sharing pengalaman saya sendiri gitu, teman-teman ya. Semenjak saya pakai Tone Up Essence ini saya ngerasa memang benar. Jadi flek-nya saya tuh semakin lama semakin hilang gitu. Apalagi kan kita di Atomy itu nggak bisa lepas yang namanya gadget. Bener-bener kita nggak bisa lepas banget namanya gadget. Kalau dulu nih sebelum Tone Up ada kan saya pasti pakainya yang Sun Essence ya. Sun Essence itu bagus, tapi belum ada perlindungan ke sinar biru. Nah, terkadang karena misalnya sunsilk cushion itu mesti ditempak-tempak lagi, udah pakai BB cream, tempak lagi gitu, saya ngerasa tuh terlalu berat. Jadi terkadang saya males pakai sunsilk cushion gitu. Nah, kalau misalnya saya lagi banyak Zoom, saya lagi banyak editan, saya pokoknya lagi banyak berhadapan sama gadget, ini saya kerasa banget muka saya itu tiba-tiba bisa panas banget. Panas, merah, terus tiba-tiba tuh nanti ada nih bercak-bercak dikit tuh mulai kayak keluar gitu. Nah, semenjak saya pakai tone up, itu bener-bener steady banget, nggak pernah ada, walaupun saya gadgetan terus, lampu, segala kayak gini, itu si flek-nya tuh nggak keluar, teman-teman. Jadi, emang dia ada bahan-bahan yang memang juga selain ngelindungin sinar UV, tapi si bahan itu pun juga kayak untuk skincare juga buat kulit kita. Jadi, bisa buat bantu untuk menekan pigmentasi di kulitnya kita, gitu. Nah, ini makanya menurut saya tuh, si Tone Up Essence ini tuh keren banget sih, dan saya happy banget sih semenjak pakai si Tone Up Essence ini tuh bener-bener makin hari kulit saya itu makin bersih gitu, bener-bener makin bersih. Dan memang banyak banget yang emang sering lihat saya dulunya sama sekarang mereka bilang semenjak saya banyak combine sama Snow ini kulit saya makin hari itu makin bersih. Nah, ini PPT yang saya udah rangkum jadi satu ya. Jadi perbedaan dari physical, chemical, sama hybrid. Nah, ini ada sedikit tips lah ya, tips sedikit menggunakan sunscreen. Jadi yang tadi yang saya bilang, kita selalu gunakan sunscreen 15 menit sampai 20 menit sebelum kita keluar ke rumah. Jadi kasih waktu sunscreen-nya itu ngeresep dulu, pas kita pakai ngeresep dulu ke kulitnya kita, baru kita keluar ke rumah. Jadi itu jadi perlindungannya lebih optimal. Dan yang pastinya nih, yang suka saya dengar, jangan ngirit-ngirit saat gunain sunscreen. Jadi sunscreen itu jangan diirit-irit, teman-teman. Ya, jadi kita tuh harus pakai dosis yang banyak. Seperti 2 jari. Nanti saya akan kasih lihat dosisnya 2 jari itu tuh sebanyak apa. Emang kelihatannya kayak putih-putih, tapi kita tap-tap aja ke leher. Semua itu leher kita juga harus tetap pakai gitu ya. Jangan kayak si nenek tadi, cuman pakai fokus ke muka, lehernya nggak dipakai, mukanya mah awet muda, tapi lehernya kan jadi berkerutan, jadi penuaan gitu kan. Terus juga wajib reapply sunscreen ya. Jadi kita wajib reapply sunscreen setiap 2 jam dan kita juga harus reapply sunscreen setiap kali kita kalau keringetan atau kita habis berenang. Nah, ini saya sedikit video, saya tunjukin satu ya. Audionya gimana ya biar clear. Share. Oke. Nah, ini untuk kita reapply si sunscreen ini. Aku kasih lihat. Jangan-jangan masih banyak. Ini kedengeran nggak ya suaranya? Masih ada orang yang reapply sunscreen di atas makeup kayak gini. Emang sih 3 sampai 4 jam sekali kita harus reapply sunscreen. Tapi kalau reapply sunscreen di atas makeup gini kan seperti kan seharusnya 3 sampai 4 jam sekali kita harus apply sunscreen ya. Sekarang udah ada produk yang simple banget, stick kayak begini. Jadi kita gampang banget buat bawa-bawa dan taruh di dalam tas. Dan saat kita mau reapply sunscreen itu kita cuma oles begini aja. Nah, ini sunscreen kenapa saya bilang tadi yang chemical, karena dilihat ya benar-benar di atas ini nggak ada white cast sama sekali, benar-benar kayak kuning banget dan berminyak. Nah, tapi dia juga langsung ngeresep, nggak ada lengket sama sekali. Ini ya. udah SPF 50. Kalau untuk plus. sunstick ini kita pakai untuk gampang banget. Ini pocket size banget.
Dan yang tadi saya bilang untuk menaikkan tone up, ini contohnya seperti ini ya. Ini jadi muka saya ini sebelum saya pakai sunscreen kelihatan ya masih tone up, tone kulitnya saya tuh arahnya ke kuning gitu. Nah ini. Nah, jumlahnya sebanyak itu. Memang kelihatannya kayak banyak banget kan. Itu kita memang bisa pakai sampai ke leher. Nah, tone up essence ini caranya kita lebih baik di tap-tap ya, teman-teman. Karena ada perlindungan sinar bulai, terus dia juga campuran kan dari physical kayak gini, jadi ngeblendingnya paling bagus kita tap-tap, jangan takut dengan putih kayak gini, karena dengan kita tap-tap nanti lihat dia langsung blend. Nah, ini yang saya bilang naikin tone up. Kelihatan nggak kulit saya tadi yang kuning sekarang jadi lebih putih, lebih kayak lebih cerah. Nah ini apalagi setelah pakai makeup langsung putihnya kayak gini. Ini yang dibilang naikin tone up. Jadi yang sebelumnya agak kuning-kuning, nah jadi kayak gitu. Jadi Jangan-jangan masih nah, SPF itu is your BFF. Jadi SPF ini nggak boleh dilewatkan dan jangan pernah nggak dipakai, walaupun di dalam rumah aja. Thank you, selesai. Oke, thank you banget Julia buat sharingnya. Itu jelas banget ya teman-teman ya. Apa yang dibawain Julia tentang perbedaan sunscreen gitu ya, sama sunblock. Pokoknya semua yang ada di Atomy deh. Jadi yang selama ini mungkin kita nggak tahu nih, oh ternyata sunscreen itu ada dua macam ya, ada yang disebut chemical, ada yang disebut physical. Nah, kita pilih yang mana nih gitu. Nah, kalau saya pribadi juga sama nih kayak Julia nih, sekarang tuh lagi senang banget sama yang namanya Tone Up Essence. Karena apa? Menurut saya itu komplit banget ya. Karena ya kita kesehariannya pegang namanya gadget gitu kan, yang udah pasti gitu itu menjawab kebutuhan kita gitu. Dan ternyata ngeri banget ya teman-teman kalau tadi kita lihat video foto sebelumnya orang yang nggak pakai sunscreen sama sekali itu hasilnya bakal gimana sih gitu nanti. Ternyata itu bikin kita tuh jadi kelihatan lebih cepat tua gitu ya. Nah, itu tuh baru tahu setelah di Atomy gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau tanya kah? Bisa langsung di open ini aja ya, speaker ya. Atau kita foto dulu ya, boleh ya? Bisa dibantu, Kohans? Oke, kita foto dulu ya. Iya, kita foto dulu deh. Oke, saya ambil ya. Oke, bergaya dong. Bergaya ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Saya ambil yang halaman kedua, 1, 2, 3. Dan halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you. Sip. Ya, Thank semoga you. ya penjelasan pada malam Ini hari semua pada ini. bilang penjelasan Julia ini lengkap nih. Oh ya, thank you. Jadi semoga biar penjelasan kali ini, malam hari ini teman-teman nggak pernah skip namanya sunscreen ya. Oke, ada yang mau nambahin? Ya. Ada yang mau nambahin sharingnya? Mungkin ada yang mau sharing? Boleh nih kalau ada yang mau sharing nih. Kan sunscreen itu ternyata nggak cuma perempuan ya. Di sini juga ada nih kayak Pak Bernard, Kohas nih. Itu juga wajib pakai sunscreen ya. Karena kebanyakan kalau yang kita temui setelah sekarang ini kan banyak yang kita bisa ketemu orang banyak ya untuk cerita soal Atomy. Masih muda-muda kok ternyata kenapa ya mereka udah mulai muncul banyak flek gitu kan. Pas ditanya pakai sunblock enggak nih tiap hari? Oh enggak. Dan mereka itu selalu ngeskip, malah baru tahu loh gitu. Ternyata fungsinya sunblock itu ya untuk itu, dan kita tuh harus pakai meskipun nggak keluar rumah juga harus pakai gitu. Dan ternyata hasil dari itu sekarang mungkin orang udah ngerti ya apa gunanya. Nah ini ada pertanyaan, kalau tone up buat renang bisa nggak? Sebenarnya mah ya bisa-bisa aja sih. Benernya bisa-bisa aja kok tone up. Ya, jadi boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Oke, thank you. Apa ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu? Kita masih ada waktu 5 menit. Ya, siapa itu? Mana suaranya?
urban itu kan berbentuk bedak ya. Bedaknya itu padat ya. Itu bisa nggak dipakaikan ke kulit yang kering, tidak berminyak? Apakah tidak tambah kering gitu nantinya? Urban Sunsilk nggak padat, Tante Susan, nggak padat. Dia bentuknya kayak cushion, pas dipencet gitu kayak puff. Jadi kayak modelnya kayak fixing cushion ya, air gitu. Pas dipencet. Jadi bukan kering ya dia ya? Bukan cushion kering. Padat ya? Iya, jadi dia di tengahnya itu tuh sebenarnya sponge. Jadi pas kita pencet itu basah sih, sebenarnya kayak basah-basah gitu. Oke, thank you Jo. Ya. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan lagi nih Jo. Kalau untuk anak-anak 10 tahun, apa perlu pakai sunscreen tiap hari? Kalau iya, pakai yang mana? Kalau saya sih iya ya, apalagi kan matahari sekarang itu tuh udah istilahnya panas banget, tajam banget. Kalau kita lihat juga anak-anak sekarang tuh juga udah mulai keluar tuh flek-flek. Nah, kalau saya dulu sih lagi sebelum ada sunstick, saya pakainya yang sunscreen white. Nah, sekarang udah ada sunstick, kadang si anak tuh suka, udah cepet-cepet mami gitu. Jadi tinggal pakai sunstick aja, tinggal oles gitu. Udah gitu. Saya sih pakein tiap hari ya. Oke, jadi tiap hari pakai yang mana? Saya sunstick boleh, sunscreen juga boleh ya. Iya. Gitu. Terus mungkin ada kan untuk anak-anak juga kalau mau pakai yang CeraVe Sunmilk ya. Sunmilk ya, cuman SPF-nya lebih kecil ya, 30. Ini ada pertanyaan lagi, mau tipsnya dong untuk reapply sunscreen bagusnya gimana ya? Terutama kalau yang banyak aktivitas di luar ruangan, soalnya wajah pasti sudah kena debu. Gini, kalau misalnya buat aktivitas di luar ruangan, nah pakai tisu dilap dulu, itu kan debunya kita angkat dulu, baru kita pakai sunstick. Lebih bagus kalau banyak di aktivitas di luar ruangan, lebih baik pakai sunstick ya. Pastinya kan tangan kita kotor, dan sunstick itu kan lebih higienis. Kita cuman muter, kita cuman apply begitu doang. Gitu ya. Jadi mukanya kita di ini dulu ya, tap-tap pakai tisu dulu ya. Pakai tisu dulu, dilap dulu pakai tisu. Kalau saya sih kalau lagi tempatnya kayak kotor banget, saya biasa lap dulu pakai tisu gitu. Udah lap baru geser pakai sunstick. Tisu basah, kalau tisu basah gimana? Jangan tisu kering, boleh. Jangan tisu basah. Kalau tisu basah malah jadi nanti jadi skruton, jadi kayak beflek titik-titik kecil-kecil. Dari panas nggak boleh langsung kena air. Kalau panas langsung kena air tuh bisa bikin jadi flek. Jadi mendingan tisu kering aja ya. Nah, oke. Tips baru nih. Thank you, Jo. Sami-sami. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Udah, kayaknya sudah oke. Ada ya? Mungkin udah jelas ya? Oke. Kalau udah jelas semua, mungkin sampai sini aja ya Zoom kita malam ini. Thank you buat teman-teman semua yang udah hadir. Terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan gitu ya. Iya. Oke. Thank you. Julia. Selamat malam ya. Thank you Julia. Thank you semua. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.